Bismillahirrahmanirrahim. Al-thani an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua di dalam babun fil yaqini wa tawakkul diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah adalah putra daripada Abbas. Bahru hadil ummah. Ulamanya sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yaqul, biasanya beliau berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepada kamu kami serahkan urusan kami. Laka aslamtu, kepada kamu kami beriman dan kami ridha dan kami meyakini. Laka aslamtu wa bika amantu, dan denganmu ya Allah, dengan keagunganmu dan sifat-sifat kesempurnaanmu kami beriman, kami percaya Allah yang maha satu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui. Amantu wa alaika tawakkaltu, dan kepada atas kamulah saya bertawakal. Semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada kekuatan dirinya atau kekuatan siapapun yang ada di dunia ini. Artinya ketika seseorang mengatakan wa alaika tawakkaltu, khalas, iktimadnya berpegangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti meniadakan al-ikhtiyar. Semua ikhtiar dilakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalam ikhtiarnya, di dalam usahanya, dia harus meyakini bahwa ini semua tidak akan berhasil kecuali kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai ikhtiar, halas, murni semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau ya Allah anabtu ay raja'tu. Al-inabah ar-ruju', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'tu, anabtu, kembali kepada Allah, kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'tu ila ibadatik, raja'tu ila al-iqbal ma yuqarribu minka, kembali kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza faraghta fansab, selesai ibadah, ibadah lagi, selesai ibadah, ibadah lagi, selesai ibadah, ibadah lagi. Wa hakadha wa ilaika
wa ilaika anabtu raja'tu. Insyaallah sallallahu alaihi wa huwa sayyidul inabah. Nabi adalah pemimpin manusia, bahkan makhluk yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktunya kecuali beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfarnya kita dengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah. Wa fi riwayat akthar min 100 marrah. Demi yang tanganku, demi yang nyawaku ada di tangannya, demi Allah saya kembali kepada Allah istighfar bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lebih daripada 100 kali. Inabah. Padahal sama sekali tidak terlintas kesalahan apalagi dosa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hakata sya'nul abd. Demikianlah seorang hamba kembali kepada Tuhannya Allah. Wa ilaika anabtu. Anabtu ilallah, kembali kepada Allah. Wa ni'mal abd. Wa ni'mal abd. Beruntung seorang hamba kalau kembalinya dia kepada Allah. Kembali kepada siapa? Kepada Allah. Dibuka pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mau kembali, al-bab maftuh. Saya Habib Ali Al-Habsyi fadl rabbik ya Umar an abidih ghaira kullin gharik fil atiyah sidih. Kata Habib, siapa yang menutup pintu keutamaan Allah kepada hambanya? Allah selalu memberi hambanya. Tidak ada yang bisa menutup pintu rahmat keutamaan Allah untuk hambanya. Semua hidup, semua tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang ahli ta'ah, ahli maksiyah, dalam kemaksiatannya itu dia nikmat Allah dia rasakan. Bermaksiat dengan nikmat Allah. Bagaimana dengan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ilaika anabtu, kepadamu ya Allah kami kembali kepada ahsan kalau kembalinya kepada Allah. Ya Allah enggak pernah menutup pintunya. Enggak pernah menutup pintunya. Selalu dibuka oleh Allah. Akan dikatakan innallaha yabsutu yadayhi bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah selalu menunggu, membentangkan taubatnya di malam hari, menunggu untuk siapa yang bertobat ketika maksiat siang hari. Ditunggu Allah, disiapkan sudah pengampunannya. Siang maksiat, malam disiapkan pengampunan. Bertobat, ambil. Subhanallah. Wa yabsutu yadayhi bin nahar liyatuba musii'ul lail. Siang harinya Allah juga membentangkan pintu taubatnya untuk bertobat, menunggu taubatnya orang yang maksiat malam hari. Maksiat malam hari, paginya sudah disiapkan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'adzam rabbuk. Alangkah agungnya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah ketika seorang hamba diberi oleh Allah taufik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan kepadamu, untukmu khasamtu, kami memerangi musuh-musuhmu. Memerangi musuh-musuh Allah untuk Allah. Memerangi musuh-musuh agama untuk Allah. Bukan bela diri, bukan bela gobila, bukan bela harta, memerangi orang karena Allah. Membenci orang karena Allah, membunuh orang karena Allah. Dengan demikian, ini hamba menjadi abdun rabbani,
Semuanya untuk Allah. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau suatu saat memimpin peperangan, ada musuh yang kuat sampai sulit dirobohkan. Suatu saat berhasil dijatuhkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Pedang sudah mau ditebaskan ke leher orang kafir, diludahi Imam Ali bin Abi Thalib. Udah dia kafir, nggak bisa berbuat apa-apa kecuali meludah. Diludahi oleh orang kafir, tuh, kena mukanya Imam Ali bin Abi Thalib. Ditinggal oleh Imam Ali, nggak jadi dibunuh. Para sahabat melihat, setelah selesai perang ditegur, ya Imam Ali, anda lihat kamu, musuh kamu itu, orang kafir itu sulit kau jatuhkan. Ketika sampai berhasil kau jatuhkan, kamu tinggal. Ketika kamu sudah berhasil membunuh, kenapa kau tinggal sehingga dia berdiri lagi, perang lagi? Qal ma qataltu illa lillah. Saya enggak pernah membunuh kecuali untuk Allah. Ketika pedangku akan membunuh dia untuk Allah, dia meludah kena mukaku. Nafsuku bergerak. Maka saya takut ketika saya penggal dia, setelah dia meludah, saya membunuh bukan untuk Allah murni, tapi juga untuk membela nafsuku. Maka aku tinggalkan. Perang ini masih melihat niatnya. Perang, musuh sudah mau dibunuh, masih perhatian kepada hatinya, apa yang datang ke hatinya, apa yang melintas di hatinya. Allahu Akbar. Ini tarbiyatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kondisi semacam itu masih melihat hatinya, apa yang kita di hati. Wa bika khasamtu. Orang yang berjuang membunuh untuk Allah, enggak brutal, enggak sapu rata, yang salah yang benar kena semua dah. Wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan keagunganmu. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Antudhillani, Engkau sesatkan aku. La, aku berlindung untuk Kau sesatkan aku ya Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, takut untuk disesatkan oleh Allah. Rasulullah Muhammad, beliau tahu beliau maksum, beliau enggak mungkin bersalah, berdosa, apalagi sesat. Tapi ngajarkan kita bagaimana jangan merasa aman. La ya'manu min makrillah illa qaumul khasirun. Jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Ya mughallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sayati zamanun ala ummati asbaha rajulun mu'minan wa amsa kafiran. Berapa banyak nanti di akhir zaman, dan sekaranglah akhir zaman, pagi hari masih jadi orang mukmin, sorenya sudah kafir, naudzubillah. Amsa mu'minan wa asbaha kafiran, sorenya mukmin, paginya sudah dicabut oleh Allah jadi orang kafir. Jangan aman dari kesesatan, berlindung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bi'izzatik, la ilaha illa anta, antudillani. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Antudillani, jangan kau sesatkan kami ya Allah. Jangan kau sesatkan aku ya Allah. Nabi Muhammad takut sesat. Kif dengan ana wa antum, kita semua enggak takut sesat. Nabi Muhammad takut, minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Takut. Dan itu dalam kemarin doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Riyadhus Shalihin juga, Riyadhus Shalihin ini juga beliau mengatakan, kif sering beliau berdoa. Kif doanya? Allahumma inni nas'alukal huda
wat taqwa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah minta hidayah. Ya Allah minta hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika, a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Aku berlindung kepadamu ya Allah demi keagunganmu, demi tidak ada Tuhan kecuali Engkau, an tudhillani, jangan kau sesatkan aku ya Allah. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala merubah hati seseorang. Kata insyaallah taufik, mudah-mudahan hidayah taufik. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau zat yang maha hidup, enggak pernah kenal kematian. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia semuanya mati. Bukan jin dan manusia ya, semua makhluk. Semua makhluk akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan binasa dan hanya tinggal Al-Hayyul Qayyum, Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadhihi da'awat, ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihimbau untuk dibaca seorang mukmin berdoa dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Doa penuh dengan tarbiyah, bagaimana kita dengan Allah, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana. Akhir al-thalith, yang ketiga, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala, dari sahabat Ibn Abbas juga radhiyallahu anhuma, beliau juga berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil menyerahkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwa Allah lah wakilnya yang akan mengurus dia. Qalaha Ibrahim, kalimat ini kalimat yang disebutkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika oleh Raja Namrud dengan tentaranya yang zalim, yang kafir, mau dilemparkan ke neraka, ke api, bil manjanik, dengan ketepil yang besar. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan kalimat ini juga yang disebutkan oleh sahabat Nabi Muhammad ketika mereka ditakut-takuti oleh orang-orang munafik. Inna nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy sudah siap-siap dengan tentara yang besar, dengan bala tentara yang hebat untuk menghancurkan kamu. Fahsyauhum, takutlah kamu, jangan keluar, jangan kau hadapi, mundurlah, nyerahlah. Fazadahum imanan, tapi sahabat Nabi tidak kenal takut kecuali kepada Allah. Jangankan sebesar apapun orang kafir, sekecil, sedikit, sebanyak apapun orang kafir, dan dengan jumlah yang sedikit bagi orang sahabat Nabi Muhammad, sama sekali mereka tidak gentar, karena mereka wabika khasamtu, wabika, perang dengan Allah, perangnya dengan Allah, bukan dengan jumlah yang banyak, bukan dengan pedang, perangnya dengan Allah. Wabika, perang dengan Allah, untuk Allah. Billah walillah, kalau sudah dengan Allah, dia perang dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkan orang yang perang dengan Allah? Satu aja bisa menghancurkan semuanya, seluruh dunia, karena dia perang bersama Allah. Allah yang bela. Itu fazadahum imana, maka sahabat bertambah iman, ditakut-takuti tambah iman.
Fazadahum imanan wa qalu, dan mereka serempak berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami serahkan kepada Allah, dan Allah lah yang sebaik-baiknya wakil yang ngurus urusan kami. Muttafaqun alaih. Ini kalimat pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan diucapkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam di saat itu hanya dia seorang yang mendapat hidayah dari Allah. Satu negara tidak ada yang menyembah Allah kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Segala cara beliau gunakan untuk menyadarkan umatnya yang menyembah berhala waktu itu dan mempunyai penguasa yang zalim, yaitu raja yang diberi nama dengan Raja Namrud. Ada tempat ibadahnya, banyak patung-patung di situ, dan ada patung yang besar. Wah, kata insan law adallahu bari, manusia ketika disesatkan oleh Allah, pintar, cerdas, pandai, nyembah patung, nyembah batu. Tuh, patung terbuat dari batu disembah. Zaman itu kaumnya Namrud hebat, bisa bikin istana besar dari batu, pintar. Tapi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyembah batu. Allah mau enggak mau nyembah batu. Pantas enggak pantas disembah batu. Masuk akal enggak masuk akal jadi Tuhan ini disembah batu. Kenapa? Disesatkan oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya, ya Umar, ditanya oleh mungkin Ansar atau tabi'in, ketika kamu buat Tuhan dari kurma, kau buat Tuhanmu dari kurma, ketika kau lapar, kau ambil anggota badan Tuhanmu, kupingnya kau makan, kelaparan ada makanan, tangan Tuhannya dicuklek dimakan, kelaparan kepalanya diputel dimakan. Aina aglak? Akal kamu ini kemana? Tuhanmu kamu yang buat. Mestinya kamu yang Tuhannya dia itu. Tuhan itu pencipta, ya kan? Pencipta. Tuhan itu pencipta. Loh, patung ini yang nyiptakan siapa? Kamu. Loh, ada apa kamu yang nyembah patung itu? Mestinya patung itu yang nyembah kamu. Pertama. Kedua, kok bisa kamu habisnya buat patung dari kurma kau sembah? Kefat. Mana akal kamu? Ditambah lagi kalau kau lapar kau putung lagi. Apa jawab Sayyidina Umar? Ma yanfa'ul aql in adalla bari. Apa manfaat akalnya seseorang, kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang kalau Tuhannya menyesatkan dia? Bisa apa? Apa yang bisa diperbuat akal itu? Dia akan berbuat hal-hal yang gak masuk di akal kalau sudah Tuhan yang menyesatkan dia. A'udzu bika wa a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Minta sama Allah jangan disesatkan. La ilaha. Nabi Ibrahim berusaha nggak bisa, hanya masuk ke tempat ibadah mereka, dihancurkan semua patung-patungnya, kepalanya dipotong, tok sama kampak, hancur, tinggal satu yang besar, kampaknya di kalung di lehernya, di tangannya atau di lehernya, keluar. Penjaganya tahu Ibrahim masuk, dengaran Ibrahim ini masuk, nggak pernah masuk ke sini. Nggak tahu besoknya gempar satu daerah, satu negara, hancur kepalanya Tuhan. Kepalanya semua Tuhan, tidak ada kepalanya. Raja Namrud marah,
Siapa ini? Kata penjaganya, ada fatan yugollahu Ibrahim. Seorang pemuda, syab, fatan. Ini kemuliaan bagi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disebut fatan, pemuda. Pemuda yang masuk ke sini kemarin, dia yang hancurkan. Panggil, dipanggil Ibrahim. Datang Ibrahim. Anta alladhi fa'alta hadha bi ahalatina bi ilahatina. Kamu yang berbuat ini dengan Tuhan-Tuhan kami. Lihat itu, kepalanya Tuhan kami enggak ada semua. Kamu yang memotong semuanya. Jangan tanya sama saya. Saya enggak megang kapaknya. Yang megang kapak itu yang besar tuh. Kalau tanya dia, itu kampaknya itu dan buat motong-motong ada di tangannya dia yang besar dan kepalanya dia masih utuh. Mungkin dia cemburu sama yang kecil-kecil ini, dipotongnya semua. Ayo tanyakan. Dah. Akalnya mulai balik. Saya kau suruh tanya sama batu ini? Ya nggak mungkin jawab, mau dia batu. Ajib. Sudah tahu ente. Dia batu nggak bisa jawab. Lu ada apa yang disembah? Mulai goyang. Lah, kamu harus dihukum. Kalau fa'aluhu kabiruhum hada. Ya, dalam katakan yang berbuat kabiruhum hada. Tangannya Nabi Ibrahim yang jari telunjuk ke arah patung, yang jempolnya ke arah dirinya. Fakabiruhum hada. So, ketika akalnya sudah kau tahu batu, kenapa kau sembah? Lah, harus dihukum kau. Pokoknya ini Tuhan. Gak boleh berubah. Ini Tuhan. Bisa bicara, gak bisa bicara, masuk akal, masuk akal. Ini harus Tuhan. Agal adalla bari. Akal yang disesatkan oleh Allah. Wah, kata orang kalau kena fitnah seperti ini. Ahlul bid'ah yang caci sahabat, yang mencaci ahlul bait, yang bilang ini bid'ah, ini syirik, dijelaskan tetap nggak bisa. Yang penting ini. Tayyib, mana dalilnya? Suful akal, pakai akal. Nabi SAW berbuat ini, sahabat berbuat ini. Kenapa ente larang? Wah, nggak bisa. Yang penting dilarang. Biar aja. Pernah kita waktu ziarah ke bagi kuburan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Sayyidina Abbas juga di sana. Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Hasan di sana, Fatimah Zahra di sana, Imam Ali Zainul Abidin di sana, dan 10.000 sahabat Nabi dibagi, insyaallah. Ada orang Indonesia yang diberi pakaian ala Saudi itu, dikasih uang, Allah, syirik, melarang kalau ada orang Indonesia bagiannya dia, berdiri di depan di atas kuburan-kuburan yang manusia mulia, syirik, ada haram, syirik, ada haram. Tak usah baca Yasin, kalau anak baca Yasin, wah, tak boleh baca Yasin. Salam, assalam, wajib. Ada tempat dilarang baca Al-Quran. Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis Nabi sahih. Bacalah Yasin bagi orang yang mati. Anak baca Yasin dilarang. Kenapa kata orang? Pokoknya tidak boleh. Salam, tayyib, anak salam dan anak baca Yasin. Qala mamnu. Tayyib apa? Dasarnya apa yang larang? Pokoknya mamnu. Pokoknya tidak boleh. Ajib loh. Kenapa tidak boleh? Itu kan ada sebabnya. Pokoknya tidak boleh. Ajib. Ada. Akal adalla bari. Akal disesatkan oleh Tuhannya Allah. Akal al-fitnah. Sahabat Nabi dicaci maki. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dibentrok tukaran.
Tapi sejarahnya siapa yang mengatakan mereka tukaran? Kalau sejarah, ajib. Kenapa kok Sayyidina Ali memberi nama putranya Umar? Oh, pokoknya tukaran. Kenapa Sayyidina Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Sayyidina Umar? Nikahkan. Kalau Sayyidina Umar minta putrinya Sayyidina Ali dari Fatimah Zahra Ummu Kulthum, saudaranya Hasan wal Husain, dinikahkan sama Sayyidina Ali. Kenapa? Pokoknya tukaran. Kalau ada orang tukaran ngasihkan anaknya, maghruman. Ada orang bermusuhan, anaknya dikasihkan. Kalau maghrum ini tidak waras. Pokoknya tidak tahu, pokoknya tukaran. Ajib. Agal adalla bari. Sudah disesatkan sama Allah. Mau apa? Nanti akhir zaman, naudzubillah, fitnal kubra, Dajjal ketika keluar matanya satu, persis seperti disifat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya satu, kemudian tertulis di batuknya sini kaf, ka, fa, ro. Kafnya pisah sama fa, ro-nya. Kafir. Semua baca. Kafir, mata satu. Kafir, mata satu. Dajjal, persis ini. Disembah. Kalau tahu ya ibadallah, ini Dajjal yang dihadarahun Nabi, yang disuruh waspada kita oleh Nabi Muhammad. Ini Dajjal. Ini lo persis, matanya satu. Sof ini kafir, tertulis di dahinya. Semua orang bisa baca. Ditutupi nggak bisa. Sama Dajjal ditutupi nggak bisa. Terlihat. Kafir. Semua bisa baca. Tetap disembah. Tapi ada Dajjal. Dalam. Al-aql adalla bari. Kembali kepada Allah. Ketika disesatkan oleh Allah, habis semuanya. Kepintaran habis, pemahaman habis, kedewasaan habis, semuanya habis. Na'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Minta hidayah sama Taib. Maka bunuh Ibrahim. Ya apa caranya? Suruh semua menyaksikan bahwa inilah akibat orang yang enggak mau nyembah patung-patung kita, Tuhan-Tuhan kita. Kumpulkan semua. Bukan kayu bakar yang besar, bikin menjadi ketepil yang besar, lemparkan dari jauh. Semua orang semua lihat, terjun di atas tengah-tengah api. Kalau Taib, halas kayu dikumpulkan semuanya sak lapangan, sak alun-alun gitu. Sehingga mau dilemparkan dari dekat nggak kuat, kepanasan. Dari jauh Nabi Ibrahim dilemparkan, bikin menjadi ketepil. Kalau dilemparkan pakai tangan kan nggak sampai ke apinya, mendekat nggak kuat, api terlalu besar. Jadi dilempar dari jauh menggunakan ketepil. Ketika hal itu terjadi, dajjatil ahlus samawati wal ahlul ard. Semua penduduk bumi dan penduduk langit selain manusia dan jin semuanya teriak. Malaikat, binatang, semuanya dajjal wahidah teriak kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tidak ada yang menyembah kamu di bumi kecuali Ibrahim. Dan sekarang dia mau dilemparkan ke tengah-tengah api. Ya Allah, izinkan kami untuk menolong, ya Allah." Allah yang Maha tahu. Nanti tunggu Ibrahim. Nanti boleh menawarkan diri kepada Ibrahim mau menolong. Kalau dia mau, silakan tolong. Dilemparkan Ibrahim. Perjalanan di awang-awang ini datang malaikat yang menjaga air hujan. Qala ya Ibrahim, subhana malaikatullah yang jaga awan hujan. Kalau kamu mau ana matikan api itu langsung seketika. Jadi ente masuk ke dalamnya, enggak ada api sudah. Apinya habis, kita siram hujan. Kalau la hajata libik. Untuk sama kamu saya enggak perlu. Saya enggak perlu pertolongan kamu. Datang malaikat rih, malaikat yang diberi wewenang untuk ngatur, diberi tugas untuk ngatur angin. Ya Ibrahim, saya malaikat angin yang diperintahkan oleh Allah untuk
mengatur arah angin. Kalau kau mau, aku akan padamkan dengan angin. Padam seketika. Qala hajati bik. Saya sama kamu, saya enggak perlu, enggak butuh. Hagal. Thumma rafa'a ra'sahu ila sama'. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya ke langit. Allahumma antal wahidu fis sama'. Ya Allah, Engkau yang Maha Esa di langit. Wa annal wahidu fil ard. Dan saya satu-satunya orang yang menyembah kamu di bumi ini, ya Allah. Engkau yang Maha Esa di langit, dan saya yang satu-satunya orang di bumi yang menyembah kamu. Laisa ahadun ya'buduka ghairi. Tidak ada satupun dari makhlukmu di bumi manusia yang menyembah kamu selain aku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Halas. Engkau tahu keadaanku. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi. Cukup. Allah tahu keadaan saya. Sekarang saya di awang-awang, mau dimasukkan ke api, dan api sudah membara di depan saya. Allah tahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Enggak perlu lagi saya minta. Min su'ali wa ikhtiyari. Alam agama Ibrahim kalau khalas. Ilmu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah tentang keadaanku cukup bagiku untuk aku bertanya. Untuk apa lagi tanya, Allah tahu. Ada magam anbiya, tapi Nabi SAW menyuruh kita untuk minta. Nabi Abdullah Haddad setelah mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa iftigari syahidun li fa du'ai wa ibtihali syahidun li iftigari. Kenapa kau tetap minta? Allah tahu. Kenapa kau tetap menghambakan? Allah tahu. Kalau ya tahu, supaya saya semakin sadar bahwa saya ini butuh dengan Allah, maka saya minta. Bukan karena Allah enggak tahu keadaan saya. Saya minta hidayah bukan karena Allah enggak tahu saya butuh hidayah. Saya mohon untuk tidak disesatkan Allah. Bukan Allah tahu saya takut sesat. Allah tahu. Tapi untuk menunjukkan bahwa saya ini betul-betul butuh, maka saya minta. Wa su'ali wa ibtihali syahidun li biftigari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kala Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawab Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang tadinya membakar dan bersifat panas, kali ini untuk Ibrahim alaihissalam api berubah menjadi bukan membakar, tapi kayak asih, menyejukkan. Bukan hanya dingin, bardan dingin, wasalaman dingin tapi selamat. Ada orang kedinginan sampai mati. Dingin dan panas sama-sama menyiksa. Kan di neraka nanti ada siksa yang berupa panas, ada siksa yang berupa dingin. Ya Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Halas. Datang Ibrahim, ditangkap oleh api, didudukkan seperti di kebun teh, di tengah-tengah, asyik, sejuk, nikmat. Galajib. Kenapa? Api membakar dengan izin Allah. Bisa jadi api enggak membakar, membuat sejuk. Kalau Nabi Ibrahim minta tolong ke malaikat yang membawa air, air dipadamkan, jatuh Ibrahim, kena kayu-kayunya. Nabi Ibrahim minta tolong malaikat yang menjaga angin, dihembuskan angin, api mati, tapi sisa panasnya masih ada. Kalau apinya mati kan panasnya masih ada. Tapi ketika diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang maha indah menolong. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hakada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kita sebutkan setiap ba'da zuhur kita membaca
La ilaha illa anta subhanaka inni apa ba'da dhuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada kalimat juga hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tapi diucapkan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza natijah al-mu'minun, natijah man amila salihan. Siapa orang yang beriman dan beramal saleh, natijahnya seperti Ibrahim. Nah, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh? Man amila salih min dzakarin aw untha, laki atau perempuan sama di depan Allah. Siapa yang beramal saleh? Wa huwa mu'min, beramal saleh karena iman, beramal saleh mengharap pahala, beramal saleh karena ingin ridha Allah, beramal saleh supaya lebih dekat dengan Allah. Nah, itu yang membedakan. Ada orang beramal saleh tapi ingin dipuji orang. Ada ingin orang beramal saleh tapi enggak karena sebab gak enak sama orang. Ada orang beramal saleh karena timbal balik dari seseorang. Putus di situ aja. Amal saleh selesai, enggak ke atas, enggak karena Allah. Itu enggak ada nilainya. Ya dibalas baik dengan baik, gitu aja. Tapi man amila salihan min dzakarin wa huwa mu'minun. Amal saleh dia lakukan dasar iman. Ingin ridha Allah, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin kembali kepada Allah, ingin mendapat pengampunan Allah. Wa huwa mu'minun, wa huwa mu'minun. Dia ingin pahalanya di sisi Allah, dibalas sama orang enggak dibalas, dipuji sama orang enggak dipuji, orang berbuat baik atau tidak. Wa huwa mu'minun. Kemudian apa yang akan dia dapati dari Allah? Falanuhyiyannahu, pakai nun taukid tsaqila, pasti aku jadikan hidupnya, hidup di dunia, di barzah, di akhirat. Gimana hidupnya ya Allah? Hayatan thayyibah, hidup yang indah. Bukan hayatan hasanah, hidup yang baik, tapi di atasnya lagi hayatan thayyibah, hidup yang indah. Hidupnya indah. Apa indah? Masuk dalam indah bahagia, masuk dalam indah sejahtera, masuk dalam indah ketenangan, masuk dalam indah ketentraman, masuk dalam indah semua kesenangan dunia ini. Bukan hanya di dunia, di barzahnya hayatan thayyibah, di barzah seperti kebun surga, jauh dari azab. Di akhirat hayatan thayyibah, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mafhumul ayah, barang siapa yang beramal jelek, laki maupun perempuan, maka akan dijadikan hidupnya oleh Allah hidup apa? Yang jelek. Kesengsaraan, ketakutan, kegelisahan di dunia, di kuburan, azab, siksa, di akhirat neraka. Naudzubillah. Ahsanlak. Siapa yang enggak kepingin hidup indah? Semua kepingin. Tapi sebagian orang salah untuk mendapatkan keindahan dalam hidup. Allah sudah menggarisbawahi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ingin hidup indah, halas. Syaratnya hanya satu, beramal saleh dengan dasar iman. Has. Amal saleh. Makan, niatkan untuk Allah, jadi amal saleh. Lihat temannya senyum, niatkan ibadah, menjadi amal saleh. Hadir majelis seperti sekarang, jangan rutinitas kegiatan pondok. Hadir niat untuk dekat sama Allah, niat untuk diampuni dosanya oleh Allah. Wa ilaika anabtu, niat kembali kepada Allah. Kata Habib Umar,
kita bisa kembali kepada Allah, pergi ke Allah dalam keadaan kita duduk di kelas, duduk di halaqah seperti ini. Duduk di sini kita terbang ke Allah. Terbang ke Allah, fafiru ilallah. Enggak usah naik pesawat, enggak usah naik mobil, enggak usah bawa bekal. Fafiru ilallah dengan apa? Dengan ruh. Ruhnya nyambung ke Allah. Hadir untuk Allah, dekat kepada Allah, dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ada amal saleh. Jadikan amal saleh, amal saleh, amal saleh, amal saleh. Belajar, niatkan untuk mencari ilmu Allah, jadi amal saleh. Salat, apalagi ibadah, jadi amal saleh, amal saleh, amal saleh, amal saleh. Ambil keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya indah. Fahani'an lil auliya as-salihin. Beruntunglah mereka orang-orang yang saleh, yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup mereka? Orang yang beramal saleh dengan dasar iman dijadikan hidupnya indah. Bagaimana orang yang sudah sampai kepada Allah? Allah yuwaffiqna wa iyyakum. Allah yubarik lana wa lakum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma bika, Allahumma laka aslamna, Allahumma laka aslamna, wa bika amanna, wa alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa bika khasamna. Allahumma na'udhu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya akhi, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد حبي وآله إداد تصص صحبي والحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.